kedatangan. Potong-potong dulu, sabar dulu. Oke, silakan. Ingat ya, di sini, di dalam Yohanes 14 ini, di sini, di dalam judul perikop sangat besar nih, Yesus menjanjikan penghibur. Ingat, Yesus menjanjikan penghibur. Siapa penghibur? Itu adalah Roh Kudus yang akan membimbing kita supaya kita menuruti segala perintahnya. Ingat. Lalu kamu bilang tadi dalam Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8 tadi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah yang berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ingat ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, berarti kan dalam artian ini di sini bahwa ketika Yesus Kristus itu sudah meninggal dunia dan sudah naik ke surga, maka Yesus itu akan menjanjikan penghibur itu dan akan tergenapilah dari Yohanes 14 itu tadi. Gitu loh. Karena Yesus di situ menjanjikan penghibur. Jadi ketika Yesus nanti sudah naik ke surga dan terangkat ke surga, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus itu untuk menghibur semua manusia-manusia yang ada di dunia, dan supaya dia melakukan hal yang baik, dan supaya dia menginsafkan manusia dari dosa. Gitu. Oke. Yesus pergi, yang datang setelah Yesus siapa? Siapa lagi emang yang datang setelah Yesus? Siapa? Siapa lagi yang datang setelah Yesus emangnya? Siapa yang datang? Menurut Yesus, Yesus pergi, setelah dia pergi yang diutusnya siapa? Hanya cuma Yesuslah yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan lari. Ketika Yesus terangkat, maka yang diutus datang ke bumi siapa? Siapa lagi emangnya? Kan gak ada lagi, cuma hanya Yesus Kristus itu sendiri yang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Aku akan mengutus kepadamu seorang penghibur. Siapa yang datang? Roh Kudus itulah. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Nah, kena kau kan? Kan dia mengatakan, aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, roh penghibur itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang bukan Yesus. Ayo. Siapa jadi yang datang? Roh kebenaran, penghibur. Ya benar, Roh Kudus. Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Yesus Kristus itu sendiri yang datang. Kena kau kan? Kenanya gimana? Yang datang menurut Yesus setelah dia terangkat itu adalah penghibur lain, bukan Yesus. Itulah yang saya katakan, kamu itu penyembah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Yang datang kepada Paulus itu iblis, ngaku-ngaku Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Di dalam nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang untuk melakukan banyak mukjizat dan juga akan menyesatkan orang pilihan. Jadi yang kau sembah ini Kristus palsu, Cak Ayu, bukan Yesus anak Maria. Makanya kalian beleng-beleng. Ayo, hadapi saya dengan ilmu. Silakan. Sudah. Jangan asbun deh, jangan asal bunyi deh kalau misalnya. Saya pakai data. Ya tadi kan udah saya bilang. Silakan Anda bantah ajaran Yesus. Yang datang setelah aku adalah penghibur, bukan aku. Yang aku itu aku palsu, bukan aku. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, bla 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 dan seterusnya. Selain itu ada datang mengaku sebagai aku. Jangan kamu percaya. Ya, silakan. Oke. Yang datang itu adalah Roh Allah. Yesus yang datang. Dengar dulu, sabar. Yang datang. Kenapa kamu jilat lagi ucapanmu? Yang datang kepada Paulus itu Yesus katanya.
Dengar dulu, Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tapi Roh penghibur. Sabar dulu, jangan diputer-puter dulu, Ya sabar. kamu yang mutar tadi kau katakan yang datang Yesus, sekarang kau rubah lagi yang datang Roh kebenaran. Sabar dulu makanya. Mana yang betul? Sabar dulu. Beleng-beleng kan? Sabar dulu. Ya, dengar ya. Di sini Yesus menghiburkan seorang penghibur, itu adalah Roh Kudus. Ya, roh yang berasal dari Allah itu sendiri. Roh yang berasal yang diutus dari Bapa itu sendiri. Udah? Ketika dia sudah meninggal dunia, maka yang akan datang ke dalam manusia, ke umat manusia semuanya itu adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita dari dosa, keluar dari dosa, yang akan menuntun kita kepada hal yang baik. Ingat, itu adalah salah satu perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Jadi yang kedua, Paulus di situ pada saat dia sudah berbuat dosa, udah ingat, pada saat dia berbuat dosa, dia sudah membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Orang-orang Kristen, dan dia itu didatangi oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk mau mengabarkan firman, untuk mau menginjil. Paham gak sih lo? Ada lagi? Ada lagi? Untuk mau mengabarkan firman dan untuk menginjil. Terus lanjut terus ngarang aja terus, ngarang terus sampai kau mati. Bukan ngarang terus. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu manusia penolong yang lain, manusia yang datang kepada Paulus. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak ada manusia yang lain loh, gak ada manusia yang lain loh di sini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang itu bukan manusia. Itu artinya adalah Roh Kudus itu sendiri. Seorang itu bukan manusia. Seorang itu bukan manusia. Makanya jangan dipotong-potong. Dengar dulu, seorang penolong. Kenapa kamu pelintir dalilnya, Cak Ayu? Sabar dulu, bukan dipelintir. Ini kita seorang itu bukan manusia. Sabar dulu, kami yang mempelintir. Sabar dulu makanya. Seorang itu bukan manusia. Sabar dulu loh, Mas. Kamu loh. Tinggal dijawab aja loh. Jangan kamu ngajarin saya. Oke? Saya Kristen, kamu Islam loh. Saya Islam, makanya saya berakal. Saya tanya samamu, seorang itu manusia atau kucing? Awal kitab. Seorang itu manusia. Jangan sombong kamu, jangan sombong. Pendeta aja buat menceret, apalagi kalau jemaat biasa. Udah, sabar dulu. Seorang itu manusia atau bukan? Biar saya jelaskan dulu loh. Saya tanya sama saudara, seorang itu manusia atau seekor? Seekor itu, seorang itu seekor atau seorang manusia sama dengan manusia atau seorang? Jangan dipotong-potong dulu, jangan dipotong-potong dulu. Sabar dulu makanya biar saya jelaskan. Ingat, kamu jangan pernah untuk memotong ayat itu. Di ayat 16 itu jawabannya ke dalam ayat 17. Makanya baca juga dari ayat 17. Enggak, jangan dulu ke situ. Kalau ini udah salah, kau salahkan semuanya. Kau akan pelintir semua. Kamu itu beleng-beleng. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Ku tanya dulu. Jawabannya dulu. Yohanes 14 ayat 17, Abang. Saudara, penolong lain itu Yesus sendiri atau bukan? Jawabannya itu penolong lain itu Yesus sendiri atau bukan? Jawabannya di dalam Yohanes 17. Penolong lain itu Yesus sendiri atau orang lain? Jawabannya di dalam Yohanes 17. Jangan kau ajarin saya. Saya bertanya. Di dalam Yohanes 17. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini Yesus sendiri kah? Jawabannya di dalam Yohanes 17. Kamu baca lagi. Oke, kita baca baik. Baik. Kita baca nomor 17-nya. Atau enggak aku aja baca, aku aja baca. Jangan ditambah. Ya, silakan kau baca. Silakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ingat. Lalu Roh kebenaran. Bukan Yesus kan? Titik. Dengar. Di sini Yesus bukan Yesus kan? Di sini Yesus menjanjikan seorang penghibur loh. Iya, Yesus sendiri atau orang lain? Di sini Yesus menjanjikan seorang penghibur. Saya paham. Yesus sendiri atau orang lain? Di sini Yesus menjanjikan seorang penghibur. Kamu ular beludak. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau habiskan waktu saya ya. Anak muda. Bukan menghabiskan. Anak muda. Jangan kau habiskan waktu saya untuk kibul bersamamu ya. Saya ini pengajar.
Pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Oke, jangan kau bengkok-bengkokkan ajaran Bibelmu sendiri. Malu sama generasi selanjut kita. Kutanya samamu, orang lain, penghibur lain, penolong lain, Yesus sendiri atau oknum lain? Jawab. Kan tadi sudah saya katakan, di sini jawabannya di dalam Yohanes 17, Thomas. Yohanes 14. Iya, saya tahu roh kebenaran yang kau maksud sudah. itu. Pertanyaan saya, Penolong yang roh lain. kebenaran. Seorang penolong yang lain itu maksudnya itu adalah roh kebenaran. Pertanyaan saya, siapapun penolong oknum yang itu, pertanyaan saya, apakah itu Yesus sendiri atau oknum lain? Ya itu adalah Roh Kudus itu sendiri loh, Mas. Saya paham kalau itu Cahayu. Lempar juga sayur nantinya. Oknum lain Bang Juma. Oknum lain. Oknum lain gitu aja jujur napa? Ya, itu adalah oknum lain. Kau jawab jujur aja lah. Kita sama-sama baca di sini, saya juga buka. Iya. Di sini sudah tertulis oknum lain. Ya udahlah. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus oknum lain atau Yesus sendiri? Yalah, bodoh rupanya. Kau yang bodoh. Oknum lain. Oknum lain, Cahayu. Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang kamu sembah. Makanya itu adalah sosok yang terkutuk. Coba kau baca Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Loh, siapa yang mengutuk dia? Ternyata Elohim. Apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk? Ada? Enggak ada. Yesus itu manusia suci. Yesus itu hamba yang suci. Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus itu. Berarti yang menjadi kutuk itu bukan anak Maria. Yesus lain. Yang dikutuk, yang tadi yang kalian bahas itu, yang dikutuk di Ganbi Eden itu, yang berjalan dengan perutnya, itulah yang dimaksud. Makanya ketika dia keluar dari kubur, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Kenapa? Karena roh kebenaran ketika dia datang mengajarkan, mengulang kembali ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa? Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Berarti bukan Kristus itu bukan Yesus. Yang datang setelahku mengingatkan manipulasinya. Hey, Bukan Yesus itu sendiri dikatakan. mengatakan, Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran yang datang, dia akan mengulang perkataanku. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku ucapkan. Di mana Yesus pernah mengatakan pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Di mana? Tidak ada. Yesus hanya mengatakan, Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau Yesus yang benar datang kepada Paulus, maka Paulus pun tidak akan berani menulis surat di dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunan. Tidak berani menulis Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Karena Yesus tidak pernah mengutus muridnya kepada non-Yahudi. Maka yang datang kepada Paulus adalah sibilisis yang memakai nama Yesus. Paham sampai situ? Oke, sudah. Ya, Tadi kamu bilang bahwa di mana ayatnya yang berkata bahwa Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah. Yohanes Ya, 28. Ya. Iya. Dengar, Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak Matius 28 di situ berbunyi? Ayo, pernah enggak Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jangan seluruh bangsa? Pernah enggak Yesus mengatakan itu? Jangan langsung mengajak orang lain. Yohanes 17 ayat 28 di sini. Yohanes 17 itu sampai 26 loh ayatnya loh. Yohanes 17 nomor 8, Cak Ayu. Oh, tadi 28. Di situ Yesus sudah menamatkan ajarannya.
segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak ada ucapan Yesus dari segala firman yang tersusun mulai dari A sampai Z dicari. Mana ucapan Yesus yang pernah mengatakan pergilah ke seluruh bangsa? Enggak ada. Yang ada, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Yang ada, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi, di luar dari ajaran itu, seperti Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Itu bukan ucapan Yesus yang asli, Cak Ayu. Sampai sini paham? Terus lanjutlah. Nah, jadi kalian itu pengikut Kristus. Makanya di Matius 7 nomor 22 23 kalian diusir sama yang asli. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, sampai sini paham kenapa kalian diusir? Karena kalian mengikuti Kristus lain. Yesus sudah berpesan kepada Bani Israel. Coba Anda baca dalam Matius 24 ketika murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Mereka berbicara mengenai hal-hal pribadi. Apa kata muridnya? Guru, iya paman, aku pingin tahu. Matius 24 ayat berapa itu? Matius 24 nomor 3 sampai nomor 30. Kata Yesus, apa yang ingin kamu tahu? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tadi ingat, gagal Paulus karena telah berbohong. Yang datang kepada yang ternyata bukan Roh Kudus melainkan Yesus. Udah bohong dia. Yang kedua, Yesus ditanya muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Baca nomor 27, 23, 27, 28, 29 sampai 30. Apa katanya? Sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Langit sabar, matahari tidak bercahaya alias gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit berguncang. Akan nampak dari mana? Dari ayat mana, Mas? Nomor 30, nomor 27. Yohanes 24 Matius 24 nomor 30 itu. Ya. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, artinya Yesus mengatakan di data nomor 23, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Selain daripada itu, mengaku-ngaku Yesus tapi tidak terjadi tanda-tanda itu bukan aku, jangan kau percaya. Andai saja saudara yang datang, sabar, andai saja yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, maka kiamat terjadi di abad pertama. Kita sudah ada di sini. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu palsu, tidak ada tanda-tanda kiamat, maka kita masih ada hari ini. Paham sampai sini? Maka sudah, Mas. Silakan. Tadi kan kamu kan tarik dari Matius 24 tadi kan, di dalam ayat 3. Pada saat Yesus di atas Bukit Zaitun, yang dia di mana bersama-sama dengan para murid. Yes. Nah, di situ ada beberapa murid berkatakan bahwa katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ingat, tanda kedatanganmu. Kan makanya sudah terjawab, akan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Jadi waspadalah kamu jika ada orang yang menyesatkan kamu. Makanya baca di dalam ayat keempat tadi, itu adalah tanda yang Yesus katakan. Lalu masuk lagi di dalam ayat kelima, dan akan ada orang-orang yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu adalah tanda-tanda kedatangannya.
Ya. Salah, Cahyo. Sabar dulu. Itu bukan tanda kedatangan Yesus. Sabar dulu. Itu tanda kedatangan Yesus palsu. Bedakan tanda kedatangan Yesus asli dan Yesus palsu. Kalau tanda kedatangan Yesus palsu, ngaku-ngaku Kristus menyesatkan banyak orang. Ini bukan kedatangannya Yesus. Gini, dengar ya. Hei, Di sini, sabar dulu makanya. Izin dulu bro. Sebentar izin. Sebelum kau baca itu, kau tolong baca dulu Matius 5 ayat 37. Izin Bang Juma sebentar. silakan. Baca dulu Matius 5 ayat 37, saya bacakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ya. Kita nyimak loh. Makasih Bang Juma. Sama-sama. Silakan. Oke. Ini kenapa Yesus berkata seperti ini? Ini adalah tanda tentang kesudahan dunia. Tanda tentang kesudahannya dunia, lenyapnya dunia. Iya, kalau dia yang datang yang asli. Tentang kelenyapannya dunia. Iya. Nah, udah. Kalau yang palsu datang, Tandanya selesai itu dunia apa? enggak? Tandanya itu apa? Bakal ada orang yang mengaku-ngaku aku Mesias dan dia akan menyesatkan kamu. Ini, bentar dulu, sabar dulu. Sabar ya. Iya. Sabar ya. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah percaya kepada orang-orang yang berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi pertanyaannya, apakah di situ Paulus mengatakan bahwa akulah Mesias, dan aku akan menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Paulus berkata seperti itu. Malah Paulus dengan lantang berkata, aku adalah rasul yang diutus oleh Kristus. Udah. Oke. Baik. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, orang ini berarti didatangi Mesias. Orang yang didatangi Mesias ini mengaku aku bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Satu. Sabar dulu. Yang kedua yang Anda baca, yang bertanya di situ adalah murid Yesus. Taruhlah di situ Petrus. Kata Yesus, Petrus, waspadalah, sebab akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Petrus. Petrus hidup di abad pertama. Pernah nggak Paulus datang mengaku kepada Petrus atau kepada murid-murid Yesus, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh? Pernah nggak? Ya pernah. Apa kata Yesus kepada muridnya? Percaya Paulus atau jangan? Jangan percaya. Jelas itu. Kenapa kamu pelintir? Kamu seakan-akan merasa bahwa itu tanda kiamat. Salah. Tanda Yesus palsu adalah datang ke murid Yesus yang asli. Hei kalian, aku bertemu dengan gurumu loh. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang asli, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia di bumi meratap, dan semua manusia menatap aku, melihat aku. Apakah itu terjadi pada zaman itu? Tidak. Berarti yang datang kepada Paulus itu palusu, penyesat. Sudah. Ya. Kan tadi kan sudah saya katakan Mas, dan ini mulut sudah berbuih. Ingat ya Mas ya. Pada otakmu yang nggak sampai. Iya. Karena kau nutupi sendiri. Iya. Udah Mas. Udah. Yang kau diberkati. Ini dengar ya Mas ya. Yang berkati siapa? Kristusmu. Oh no. Sorry. Oke, sudah. Oke. Saya. Kalau kita baca di dalam Matius 24 tadi Mas, yang kamu katakan tadi, ini pertanyaan ketika Yesus Kristus nanti sudah naik ke atas ke surga, lalu kemudian apa sebenarnya tanda kesudahannya dunia dan apa sebenarnya tanda-tanda kedatangannya dirimu ke dunia lagi gitu loh.
Ingat ya. Nah, tuh pintar. Nah, tandanya apa? Benar, tanda-tanda kedatangan dunia. Matahari menjadi Sabar gelap, dulu. betul? Sabar dulu, Mas. Sabar dulu. Aduh, panjangan. Sabar dulu. Lanjut. Sabar dulu. Udah. Iya, kamu lagi mikir bagaimana caranya menyesatkan ini. Kamu lagi mikir kan? Bukan. Betul kan? Gimana caranya menyesatkan orang ini? Gimana caranya memutarbalikkan kebenaran? Iya kan? Enggak. Lalu apa? Kamu ngomong apa? Makanya sabar dulu biar dijelaskan, jangan dipotong-potong dulu. Kamu tidak menjelaskan, kamu mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Jangan kau balik. Sesuatu yang jelas kau ingin kaburkan. Udah jelas Bukan ini. Bukan dikaburkan. Lalu mau menjelaskan apa? Tidak ada dikaburkan. Coba. Kamu tadi mengaburkan firman lo, Alkitab ini sendiri loh. Dan itu sudah ada. Tanda kedatangan Yesus, kulang. Tanda kedatangan Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus apa? Silakan. Satu, tanda kedatangan Yesus apa? Satu, akan ada orang yang penyesat. bukan di situ poinnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susah kali lah manusia saat ini. Saudara, tanda kedatangan Yesus, kutanya samamu ya. Tanda kedatangan Yesus disebutkan di data nomor 27. Apa kata Yesus? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Nomor 30-nya, baca. Pada waktu itu akan nampak tanda. Apa tandanya? Anak manusia di langit. Tanda kedua, semua bangsa di bumi akan meratap. Tanda ketiga, mereka akan melihat Yesus datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Iblis. Karena seharusnya yang datang kepada Paulus setelah Yesus terangkat adalah penghibur lain, yaitu manusia, bukan Yesus. Yesus datang cuma 2 kali ke bumi ini. Pertama ketika dia datang sebagai nabi bagi Bani Israel, kedua sebagai pertanda kiamat. Al-Quran saya menerangkan pula hal yang sama. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika datang tanda detik-detik kiamat. Itu Al-Quran saya mengatakan. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada akhir zaman, masih belum akhir zaman, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Karena itu adalah penyesat. 2 miliar lebih manusia disesatkan. Tergenapi enggak? Tergenapi. Baca Matius 24 nomor 5-nya tadi yang kau sebut. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang ini? Pengikut Kristus banyak orang ini mana? Islam? Bukan. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Satu-satunya kandidat Aliteng. Jangan kemana-mana. Bawa serta akal ketika berdiskusi tentang agama. Jangan disimpan akalnya di luar. Bawa masuk ke sini. Silakan. Sudah, Mas. Sudah. Silakan skrip. Silakan. Asyhadu. Oh belum ya? Lanjut. Enggak, saya tetap berani karena Oh iya. Oke. Tidak ada ahli agama yang pernah berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada nabi Yes, karena itu. adalah jalan kebenaran dan Karena hidup. itu jangan kau percaya Kristus yang datang kepada aku Paulus. percaya sama Percayalah Yesus. kepada Yesus. Oke, kalau kau percaya Aku saya percaya uji. dalam kepada Yesus Oke, saya uji. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Kamu ikuti itu, kau percaya itu? Terus Kutanya dulu, kamu percaya itu, kau ikuti nasihat itu? itu di dalam ayat mana itu? Hei, tadi yang kita baca Matius 24 nomor 4, nomor 5. Kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kamu percaya enggak nasihat Yesus itu? Bukan itu dikatakan di dalam ayat 5. Ketika ada orang berkata, akulah Mesias, Akulah Kristus, orang penyesat itu. Baca nomor 4-nya. Baca nomor 4-nya. Baca nomor 4-nya. Kalau kamu mengatakan akulah Mesias, aku tanya samamu, ketika Yesus di padang gurun, Paulus di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Sosok berupa cahaya ini mengaku siapa? Akulah
Kristus. Sampai sini paham enggak? Pelintir terus ya Mas ya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kamu yang gak membawa jujur. data nomor 5. Oknum itu mengaku Kristus. Cahaya yang datang kepada Paulus ketika ditanya oleh Paulus, siapakah engkau Tuhan? Cahaya itu berkata apa? Akulah Kristus yang kau aniaya. Betul? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Dengan kata lain, jangan jadi Kristen. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hari ini Yesus hidup. Di depan Yesus ada gereja, sebelah kiri, sebelah kanan ada sinagogi, ada mikdas, tempat orang berkumpul, orang sujud, orang bersunat, tidak makan babi, melepaskan alas kaki ketika masuk di sana. Sebelum masuk di sana mencuci muka, mencuci tangan, membasuh kaki. Yesus berjalan. Kemana dia pergi berjalan? Ke gereja, ke mikdas, sinagogi. Ke sinagogi bang, bukan ke gereja berkumpul dengan orang-orang pemakan babi, enggak. Maka akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilahi kalau tidak mengikuti jalanku. Akulah jalan yang benar itu. Hadza siratum mustaqim. Siapa yang melakukan prosesi-prosesi ibadah Yesus? Umat Islam. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Sampai hari ini Yesus manusia suci, Nabiullah, Rasulullah masih menyertai umat Islam, tidak menghilangkan alaihi salam keselamatan atas beliau. Sedangkan kalian ketika beriman kepada Kristus, apa yang terjadi? Dia adalah sosok yang mati terkutuk di atas salib demi dosa-dosa kalian. Iya, kalau dosa kalian saja, dosa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang barat, orang Katolik, pencabulan, pemerkosaan dan seterusnya, semua ditanggung sama Kristus ini. Tega kamu? Hah? Itu bukan ajaran Yesus. Yesus dia mengajarkan bertobat, 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 bertobat. Tidak ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dosa ditebus dengan darah manusia, itu enggak ada. Dosa ditebus dengan darah binatang. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan kurban penebus dosa seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu ajaran Yesus. Jangan kau kurbankan manusia kepada dewa Molok, jangan. Sampai sini paham? Sudah Mas? Dah. Oke. Udah belum ya? Kalau kita mengkontekskan dalam kisah para rasul 9 tadi ya, bahwasannya sebenarnya itu apakah Yesus asli atau tidak? Ya benar, itu adalah Yesus. Iya. Dengar ya. Iya, silakan. Kenapa yang Yesus datang, Bung? Yesus tidak datang, Bung. Dengar. Dulu, yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku roh penghibur orang lain. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan itu Yesus, Anda kena. Itu adalah palsu. Lagi, jangan dipelintir. Kutanya dulu, saudara. Kutanya dulu. Yesus datang ke bumi ini berapa kali? Sabar dulu. Satu kali cuma dia datang. Satu kali. Datang kedua kalinya kapan? Ya belum ada yang tahu, sebab dia berkata bahwa datang kedua kalinya kapan? Datang kedua kalinya. Datang kedua. Tidak ada yang tahu. Berarti yang datang ke Paulus ini kedatangan keberapa? Tidak ada yang tahu. Itu pada saat Yesus datang ke dunia. Dengar ya, dengar Mas, dengar. Kedatangan kepada Paulus ini kedatangan yang keberapa? Aduh. Sabar dulu, udah dengar. Udah bisa ngomong, Mas. Kamu ditertawakan anak TK, saudara. Lanjut, silakan. Ngomong, sabar dulu. Yesus datang ke dunia itu baru satu kali. Baru satu kali. Oke, dengar ya. Di dalam konteks kisah para rasul ini, di saat ini, Allah itu sendiri atau Yesus itu sendiri belum datang ke dunia, belum mengajarkan firman itu, belum mengajarkan itu. Berarti bukan dia yang datang kepada Paulus, itu bukan dia. Ayo. Dia hanya memberikan penunaian tugas kepada Paulus untuk tidak ada. Dia mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus. Itu kedatangan keberapa? Bukankah kedatangan keduanya belum terjadi? Dan Yesus menasihatkan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini di sana, jangan kau percaya. Saudara, Anda tadi mengatakan
Paulus tidak mengaku Kristus. Kedatangannya Yesus Saya ke Romawi itu tunjukkan adalah hari kepadamu di penghakiman, Kisah Mas. Para Rasul 9, Paulus mengaku Kristus. Oke? Ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Itu ayat apa? keberapa itu? Ayat keberapa itu? Hah? Ayat keberapa itu? Di data nomor 22. Silakan. Dia di situ mengaku Kristus. Itu para rasul Akan 9 ya? ya, nomor 22. Ada yang bisa buka kamera biar tidak jadi fitnah? Oke, siap 86. Silakan saudaraku, guruku, Masya Allah. Buka kamera dulu, dibesarkan beliau. Dibesarkan. Ya, berapa data, Bang? Kisah Para Rasul 9:22. Kisah Para Relawan 922. Yes. Oke. Di sini Paulus mengaku Kristus ya. Tapi lembaga Bible Indonesia menutupinya dengan menambahkan kata Yesus di situ. Alamak. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa ini adalah Mesias atau Kristus. Tidak ada kata Yesus di original teksnya. Itu hanya penambahan saja. Dia membuktikan kalau dirinya adalah Kristus. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda paralel ada angka 3778, kata Yesus itu tak ada. Itu penambahan saja untuk menutupi bahwa sebenarnya yang dimaksud Kristus di situ adalah Paulus. Silakan. Anda kan mencari penyesat itu mengaku Kristus. Nih Paulus mengaku Kristus. Masih kurang? Mau lagi aku tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tidak ada kata Yesus, itu penambahan. Tidak ada kata Yesus di situ. Bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada kata Yesus di situ. Bahwa Yesus adalah Mesias. Itu lembaga Bible yang menipu Anda. Coba kata Yesus. Kata Yesus, silakan. Kata Yesus di angka berapa? 3778. Klik. Ketik. Langsung diklik nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ, Bang? Mana Yesus? Aduh, parah juga ini. Yang di angkanya Bang Polopo. Angka. Yang di angkanya, ya. Aduh. Ada tadi di situ 3778. Kata Yesus aja diklik itu. Sana. Itu kata Yesus tuh. Klik Yesus. Bahwa Yesus yang di bawah 3778. Mati mikirnya Kata Yesus masa nggak bisa dilihat? Aduh, ada temannya Bunda Rahma di sini. Ada temannya Bunda Rahma. Itu di Yang atas kedua, tadi. baris kedua Bang Polopo. Bahwa Yesus adalah Mesias. Lagi geser nah itu. Yesus. Tuh di atas Yesus 3778. Bukan bahwa ya, itu sampingnya. Yesus, Ya, klik. ya. Apa yang muncul? Yesus nggak? Meong. Ya Autos. salah. Masolang Bible, masolang, rusak kalian karena lembaga kalian sendiri. Rusak. Itulah yang Al-Quran katakan. Al-unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maka aku tunjukkan kepadamu kepada siapa iblis itu turun. Iblis itu turun ke bumi kepada para pembohong, pendusta. Ini pendusta ini. Mana ada kata Yesus di situ? Tak ada kata Yesus. Oke? Kalau Anda masih kurang belum yakin akan kebenaran Bible Anda sendiri, telah memelintir kata-katanya sendiri, buka 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Silakan saudara. Yesus dia berkata, waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang. Korintus 11 ayat 21, Mas. 1 Korintus 11 nomor 1. Dia berkata apa tadi? Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Bukan dia berkata bahwasannya dia itu adalah Kristus. Silakan Anda baca original teksnya. Itu lembaga Anda yang sudah melakukan penipuan kepada kalian supaya kalian itu tidak keluar dari lingkaran setan. Ini dari terjemahan barunya pada tahun 1974 dia berkata loh, jadilah pengikut. Itu terjemahan. itu terjemahan original teksnya. Ginomai, menutes,
Katos, Kago, Kristos. Kristos. Ya, di dalam 547. Hah. Jadilah Di dalam teladanku terjemahannya, sebab di dalam terjemahan Kristus ini dikategorikan itu adalah Mesias. iya, berarti dia katakan begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. El-Masih, Kristus dan Kristus. Iya betul. Apa yang dikatakan? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Bukan dia mengatakan dia adalah Kristus, kamu bodoh ya. Dia bukan Silakan. berkata bahwasanya dia Kristus, tapi Lalu? jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Oh, Kristus. tidak ada kata menjadi. Coba. Jadilah Coba. pengikutku sama seperti aku Saudara, menjadi pengikut Kristus. Gurunda Palopo, menjadi pengikut Kristus angka 554 coba diklik. Metong. Apa artinya? Kristus artinya? Artinya apa? Artinya apa? Kristus. Apa arti sebenarnya? Arti sebenarnya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Ya salah. Paulus ngaku Kristus, tapi Lembaga Bible Indonesia menggunakan kata menjadi pengikut. Padahal itu penambahan saja untuk menghilangkan identitas kalau Paulus itu sebenarnya mengaku Kristus. Ayo. Kebenaran sudah diungkap. Silakan Anda bela terus si Bilis ini. Silakan. Di dalam kata ini, Mas. Saya bukan membela itu, Mas. Saya tetap Kristus itu artinya apa? Pengikut Kristus atau Kristus? Kristus itu adalah Mesias. Ya, Atau bisa berarti Paulus dikategorikan itu mengaku adalah apa? Kristus. Berarti Paulus mengaku apa? Paulus mengakui bahwasanya dia adalah pengikut Kristus. Di mana kata pengikutnya di situ, di mana? Kristus artinya itu adalah milik Kristus. Alamak. Kalau bukan 554. Nggak jujur ini Gurunda, capek Gurunda dari tadi nggak jujur. Ya, baca. Ini loh, Baca di dalam Kristus 64 loh. Kristo. Apa artinya? Nah, ini. Nah, ini nih. Nah, maskulin, Kristus yang diurapi sama dengan bahasa Ibrani Mesias. Nah, Paulus juga diurapi. Ya salah. Kami bukan penyesat, Bang. Kami hanya menjelaskan apa yang tertulis dan disembunyikan. Malam. Ya. Izin Bang Juma. Momi subuh. Izin. Al-Quran saya mengatakan begini. Sabar dulu, saya bacakan satu ayat dulu, Bang. Saya bacakan dulu satu ayat. Terus kau. Al-Quran saya mengatakan, wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang kepadamu nabiku Muhammad mengajarkan kepada kalian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran. Diseru kepada Bani Israel, ahli kitab, wahai Bani Israel, telah datang kepadamu nabiku mengajarkan kepadamu sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah. Oke, jadi saya tidak Ayat kemudian berapa Bang Juma? Izin. kalau tidak salah ayat 14, 15, 16 salah satunya di situ. Saya lupa ayatnya, angka ayatnya. Di sana dikatakan bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, ayat 15, wahai ahli kitab sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 15. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad tidak pernah belajar Bible, bahkan lembaganya aja belum dibuat waktu itu. Ayat 15, Gurunda, 15. Masya Allah. Ya, dari mana Nabi ku tahu? Kalian akan memelintir ajaran Nabi Isa. Dari mana? Terbukti hari ini. Malam Juma Iya, malam. iya silakan saudara. Silakan. Taunya dari mencontek dari Alkitab. Oh, Iya. jadi Nabi Muhammad. Jawabnya itu. Itu bang jawabnya. Itu mencontek dari Alkitab. Kasih Makanya bukti dia dong. tahu sejarah Kasih bukti. Yahudi. Lembaga Bible Indonesia berdiri tahun berapa? Juma. Saya tanya sama kamu, kenapa kamu begitu benci sama Paulus? Muhammad kamu aja nggak benci. Allah Kok saya nggak benci? sama Paulus? Kok saya benci? Karena apa? Kamu selalu mengatakan Paulus.
Loh, Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak ada di Al-Quranmu itu, tidak ada. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru. Dan orang-orang kafir berperang di jalan iblis. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perintah Al-Quran. Jadi saudara setan harus diperangi. Dengan cara apa? Dengan cara diajarkan pengikutnya untuk meninggalkan ajaran setan. Gitu caranya. Jadi setannya kita miskinkan. Saudara setan itu siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir itu orang apa? Ya Kristen salah satunya. Kristen. Iya. Gitu ya. Kalau kami bilang kalian agama Saya setan, buktikan kalau kalian setan, boleh? enggak, kalau kami bilang kalian agama setan, Silakan Anda buktikan. Saya juga buktikan kalau kalian itu adalah pengikut setan, boleh? soalnya kalian itu pesta seks di dunia, di surga pesta seks kalian. Yang kena penyakit AIDS negara mana terbesar di dunia ini? Ya kalau salah satunya. Yang menikahkan kemudian orang sejenis dalam rumah ibadahnya agamanya tidak ada hubungannya dengan iman itu, tidak ada Salah satunya. Dulu kok pesta seks pula yang kau bawa-bawa. Cuma Hei, kau dulu yang pesta seks itu Yesus menikahi semua orang Kristen, laki perempuan jadi mempelai wanita. Dah, jangan bawa ke situ, jangan bawa ke situ. Saya buktikan kalau kalian setan, boleh. Menghujat saja kerjamu. Jangan emosi. Saya buktikan kalau kalian pengikut setan, boleh. Naik pada tantrum semua gurunda. Anda minta saya buktikan kalau kalian pengikut setan, boleh. Nah, ini menarik ini Bang Suma, biar edukasi ya. Siapa yang mengajarkan kalian melantik Kristus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Tunggu. Satpam ya kau. Bukan satpam lagi, saya cleaning service. Enggak. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengajarkan kalian menyetarakan, menghakikatkan makhluk terkutuk di atas salib sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang mengajarkan kalian? Kau lah, kau yang ngajari. Ada enggak Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Yesus? Orang kesurupan. Kau agamanya apa? Islam. Cuma Islam yang punya. Cuma setan itu punya agama Islam. Kalau Kristen mana berani dia? Berbahagialah kalian karena kalian hidup di saat Islam itu hadir. Islam mengajarkan kalian untuk menjadi waras. Saya ulang lagi pertanyaan saya, adakah Yesus menghakikatkan dirinya sehakikat dengan Elohim? Sendirilah jawabannya. Ya, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak menghakikatkan setara hakikatnya dengan Tuhan. Sedangkan Paulus mensetarakan, menghakikatkan Kristus ini adalah Tuhan. Bahkan Tuhannya direndahkan, lalu kemudian Kristusnya diangkat. Di mana kemudian bukti Paulus merendahkan Elohim? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si Elohim turun mengosongkan diri supaya Kristus diangkat, terangkat derajatnya selevel dengan Kristus. Selevel dengan Tuhan. Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Coba, Paulus sedang mendoktrin bahwa Theos, dewa, penguasa, sang bapa turun mengosongkan dirinya supaya selevel dengan Yesus. Ini pekerjaan siapa ini? Yang ingin iblis ini setara dengan yang Tuhan. Yang nyembah batu siapa? Yang cium-cium batu siapa? Katolik nyembah batu, cium batu. Nah, kalian loh. Cium-cium. Dan Katolik itu adalah Kristen mula-mula. Kalian ini Protestan, Advent itu hanya pecahan-pecahan dari Katolik. Kalian itu Islam abad keberapa? Kristen itu abad pertama. Yesus itu Islam atau Kristen? Kita buktikan, Yesus Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, kami kan mengikut Yesus. Oke, kalau Yesus itu Kristen, berarti Yesus menyembah Kristus, betul?
Yesus menyembah Kristus. Yesus itu Tuhan. Nah, Firman-Nya Tuhan. ini Kau goblok kau. kamu Firman menjadi menyetarakan manusia. Yesus Kristus dengan Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan dirinya sehakikat setara dengan Tuhan? Di mana? Dia Tuhan. Tuhan dia berfirman bahwa dia Ya, itu firman. itu Kristen, itu imanmu, penyembah Kristus. Yang saya Kau tanya jangan Yesusnya. nanya, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Pernah Tuhanmu Tuhanku, nampak? Tuhanku yang disembah Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor kau tahu? Kok Nabi Muhammad itu dari mana toh kau? Muhammad itu dari mana Tuhan? Pernah Allahmu ngomong itu utus? Yesus berkata, Tuhan yang mengutusnya itu tidak didengarkan suaranya Kau tahu kau juga dan tidak bisa dilihat. nggak tahu kok isi Alkitab. Cuma Lebih kau baik, aja yang kau tahu. lebih baik tante bertanya ke saya daripada Anda tanya lah ya. nyerocos begitu. Ya, silakan. Apa yang bikin panut dari Nabi Muhammadmu? Kutanya Nabi apa Muhammadku datang memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Nabi Muhammadku datang menolak ajaran Yesus Poligami. ditampar, diludahi. ngajari Yesus poligami. Yesus mengajarkan Ya, Lukas membunuh. 18 nomor 29 nomor 30 Kau poligami tanpa urusin batas. agamamu. Kamu mau nyerocos di gereja, jangan di sini dong. Enggak, kau Kalau urusi. kalau di sini tempatnya orang-orang berilmu, bukan emak-emak. Pesantren banyak kali pencabulan pesantren. Sabar dulu, oke, Angel, jangan ke situ, jangan nanti Bisa kamu bahaya baik-baiknya loh. Angel. Yang ngomong baik-baik ya. Di sini Baik-baik mau ganti Tuhan ya. Kalau mau ganti Dari Tuhan tadi kan ganti. ngomongnya nggak baik-baik gitu loh. Ya sabar dulu Angel. Izin Kak Angel. Kita Urusin sama kita kalian. Kak, Tapi kita gini, tunjuklah akhlak yang Bunda. baik loh. Gini Al, saya teringat Burunda, si Angel ini mirip-mirip seperti Olan di awal. Hati-hati loh. Hati loh. Hati. Ya. Oke, kita sabar Olan dulu parkir host. di Komal tuh ujung-ujungnya dia syahadat. Hati-hati loh Angel. Hati-hati loh. Kan kayak gitu kan Natural. suka kali lah menghina apa. Udah kalian urusin agama kalian gitu loh. Apa? Kita menghina Salah apa? dikasih turun. Tante apa? Kita menghina apa tante? Apa yang kami hina di sini? Ya dari tadi kok nggak merasa? Enggak. Yesus itu yakin Kristen, Islam. Dari mana pula? Lah, Yesus itu baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia Yesus itu harus ada di abad keberapa? susah kamu diajak bicara. Susah. Bukan, Saya berdata loh. Tante saya berdata. Yesus mengatakan dirinya adalah orang Muslim. Di mana itu tertulis? Yohanes 14:31. Yesus dikatakan anak soleh, bukan anak Kristiani. Di mana itu tertulis? Ibrani 5 nomor 7. Yesus dikatakan sholat. Di mana itu tertulis? Matius 26 nomor 39. Susah kali lah orang gini. Matius berapa? 26? 26 nomor 39. Begitu, lebih bagus kamu belajar sama Bang Suma. Sini yuk. Pegang tangan Bang Suma. Kok lari? Baru mau dipegang tangannya lari. Mau diajak kepada kebenaran lari. Kena meteor Burunda. Wah, kena. Oke. Ya, saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Pagi rame ya. Sarapan saya tuh hotel ya. lanjut. Siap Bu. Ini Beto. Bang Beto monitor, Bang Beto monitor. Selamat malam Bang Beto. Malam Bang. Ya, Bang Beto ke masjid atau ke gereja Bang? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah Bang. Oh, ke masjid. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan abangku? Sebelum saya mau naikkan satu teman dari Kristen,
Atau kalau belum ada yang mau disampaikan, mungkin izin saya turunkan dulu. Sambil saya naikkan teman-teman lagi yang lain. Siap, izin Bang ya, izin. Mohon maaf. Bang Gary Dixon, monitor Bang Gary Dixon. Ya. Bang Gary Dixon, monitor. Bang Gary Dixon, monitor. Ya, Bang ya, Gary. ya. Hello, hello. Iya, iya. Iya, iya. Siap. Bang Gary ke gereja atau ke masjid, Bang? Pak, saya mau tanya, bisa nggak? Oh ya, Bang Gary ini dari Muslim atau Kristen? Kristen. Oke. Oh, Cuma saya beda lah. agak lain ini ku tengok Bang Polopo. Dari Malaysia ya? Betapa dengan Malaysia? Oh, siap, siap. Tanyalah Bang Gary, tanya. Saya mau bertanya, kalian cuma nih pendebat agama dibayar kah? Sebab saya dengar ada dibayar 500, 300 juta. Betul gak? Saya berdebat dari pagi nih, lapar Bang. Ada yang belikan aku buah, tidak ada yang kasih aku kopi, susu. Cuma dapat donat kita Gurunda. Yang ada di meja aku cuma kertas saja dengan Al-Quran. Dengar dulu, ada duit. Harusnya sih kalian itu minta nomor rekeningnya Bang Suma. Berapa nomor rekeningnya Bang untuk beli buah, untuk beli susu. Harusnya ketika udah menghibur. Nah, Anda nuduh-nuduh yang tidak-tidak. Tuduh yang tidak ada datanya, nggak ada itunya. Jangan tipu Bang. Kalian cuma pendebat agama dibayar. Tidak kira Islam ataupun Kristen. Engkau. Boleh nggak Bunda pinjam dulu 100 engkau? Lonte kau sana. Yes. Astagfirullahaladzim. Kau di bawah saja kalau. Di bawah saja kau ya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Sana Paulus. Albert, Kristen apa Kristen, Bet? Kristen Bang. Ya, silakan Bang, mau ganti Tuhan atau apa nih? Silakan. Oke Bang. Abang, ya, silakan. Abang semoga pede ya dengan kitabnya ya. Iyalah, dibacakan pakai toa setiap saat. Pede dong, nggak diumpetin, diganti lagi, direvisi lagi. Pede kan. Padahal Tuhan nggak perlu pakai toa, udah dengar kalau ingat waktu, tapi harus pakai toa ya lah. Oke, lanjut ya ke pertanyaannya. Enggak, harus diumumkan kebenaran itu, jangan disembunyikan. Ya. Walaupun kita udah tahu jamnya, udah tahu ininya. Belum tentu, biar denger orang. Belum tentu karena iblis senantiasa ada kemana-mana dari rumah ke rumah mengajak nyembah Kristus. Maka manusia harus diperingatkan agar tidak terpengaruh kepala pengikut setan. Itu Bang. Oke. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis itu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya harus pakai kaset. Oke lah. Oke, iya, betul itu, betul. Daripada pakai kertas tapi rusak. Pakai kaset macet-macet nanti kan bingung orang. Nggak apa-apa, nggak masalah itu, nggak masalah. Alhamdulillah. Sakit hati dengan toa silakan bunuh diri. Atau Anda mau pakai toa juga, saya sumbang. Anda mau pakai toa di gereja? Anda mau pakai toa di gereja? Mau? Aku kasih. Anda bacakan isi Bible Anda itu. Nanti Bunda bacakan Amsal Gurunda. Bunda bacakan Amsal. Kalian tidak pakai toa karena malu isinya dibacakan, didengar orang. Kami nggak perlu. Ya udah pakai toa, coba kau baca itu pakai toa, coba. Kami nggak ngemis loh, minta-minta di jalan. Nggak ngemis, minta-minta di jalan. Kamu turun satu gereja minta di jalan, siapa yang mau kasih? Kalian cuma 7% di Indonesia ini. Siapa yang mau kasih? Kalian turun ke jalan minta bawa sumbangan gitu, minta sumbang. Siapa yang mau kasih? Kalian jumlah cuma 3%. Kami nggak miskin. Tidak miskin. Berarti kalian kaya.
Iya. Oke, Udah, Yesus kembali ke pertanyaan berkata, aja, Bang. Yesus berkata, dengar, diam. Yesus berkata, lebih mudah gajah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Hahaha.